Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat selalu dimanapun berada. Saudara, hari ini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu membahas tentang laporan berdasarkan bentuknya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan laporan berdasarkan cara penyampaian. Dan laporan berdasarkan bentuknya ini nanti juga akan ada beberapa bentuk. Jadi sebelumnya kita sudah melaksanakan kuis ya tadi terkait dengan merefresh kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan melihat laporan berdasarkan bentuknya ini ada apa saja. Oke saudara, ini merupakan jenis ya laporan berdasarkan bentuk. Jadi ada laporan bentuk surat, laporan bentuk formulir, laporan bentuk naskah, dan laporan bentuk memo, di mana masing-masing bentuk laporan ini mereka mempunyai ciri dan form tertentu. Yang pertama saudara, kita akan membahas laporan bentuk surat. Jadi, laporan bentuk surat ini merupakan laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat. Dan tadi terkait dengan bentuk naskah, kemudian bentuk memo dan bentuk form, ini semuanya juga merupakan laporan yang dibuat secara tertulis. Nah, laporan berbentuk surat tidak jauh berbeda dengan surat yang biasanya ya saudara. Jadi ketika Anda sudah pernah mempelajari tentang korespondensi, itu pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan laporan bentuk ini. Untuk kasus tertentu, ada sesuatu subjek yang ingin disampaikan agar dapat diketahui oleh penerima laporan, maka surat ini biasa berbentuk surat tapi lebih banyak halamannya. Jadi untuk laporan bentuk surat ini memang terdiri dari 1 sampai dengan 4 halaman ya. Jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing pemberi laporan. Nah, jika penulis laporan mempergunakan bentuk surat dalam laporannya, maka nada dan pendekatan yang bersifat pribadi memegang peranan yang penting seperti halnya dengan surat-surat lainnya. Jadi karena ini laporan itu bersifat tertulis dan dalam bentuk surat, maka pembuat laporan harus bisa menempatkan dirinya untuk menggunakan bahasa maupun kalimat-kalimat yang tepat dan bisa dipahami oleh penerima laporan. Untuk contoh dari laporan bentuk surat ini sama seperti surat biasanya sih ya. Dan mungkin di dalam laporan itu dia memberikan beberapa penekanan-penekanan terkait dengan tujuan yang ingin disampaikan. Untuk contoh mudahnya ya, mungkin di satu instansi kepolisian begitu, mereka menerima kasus tindak pencurian. Nah, kasus tindak pencurian yang mereka terima dari masyarakat itu nanti kemudian dituangkan dalam surat tanda terima laporan. Nah, nanti silahkan coba Anda searching saja ya surat tanda penerimaan laporan kepolisian itu seperti apa. Bentuknya adalah seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh. Bisa juga ketika ada kebijakan baru begitu di satu kantor, itu kemudian diberikan suratnya. Nah, ini kan merupakan salah satu bentuk laporan juga bahwa sudah disahkan kebijakan yang baru, kemudian disosialisasikan kepada staf-staf dalam kantor itu dengan menggunakan surat tersebut. Jadi ini bisa berbeda-beda ya antar
instansi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, selain laporan bentuk surat, itu juga ada laporan bentuk formulir. Jadi dari namanya saja ini sudah bisa dimengerti ya, formulir. Berarti laporan bentuk ini biasanya memang sudah disiapkan belangko daftar isiannya. Jadi sebagai pemberi laporan itu kita hanya mengisi saja terkait dengan data isian yang ada di sana. Nah, laporan tersebut bersifat rutin dan seringkali berbentuk angka. Biasanya laporan formulir itu seperti itu ya. Jadi ketika kita menjadi staf mungkin diminta untuk selalu melaporkan harta kekayaan. Nah, ini kan rutin ya. Jadi mungkin setahun sekali melaporkan harta kekayaan dan formnya itu sudah tersedia. Harus diisi apa saja. Misalnya harta tidak bergerak itu berapa rupiah, harta bergerak berapa rupiah. Biasanya bentuk formulir ini disediakan untuk daftarnya begitu. Nah, contohnya dari laporan bentuk formulir ini adalah formulir laporan harta kekayaan. Misalnya saja ASN ya, itu kan setiap tahun memang harus melaporkan harta kekayaan. Ini dengan tujuan agar tidak ada korupsi ya. Jadi ketika hartanya itu tidak sesuai atau tidak masuk akal, ini kemudian ditelusur begitu. Ini merupakan laporan yang berbentuk form. Selanjutnya laporan bentuk naskah. Laporan bentuk naskah ini disampaikan dalam bentuk naskah baik pendek maupun panjang. Tapi kalau kita bicara soal naskah ini kan pasti sebagian besar panjang ya, karena nanti yang pendek ini paling minimal itu 1 lembar. Nah, bila laporan itu panjang, maka dibuat dalam format buku dan dalam penyampaiannya mutlak diperlukan surat ataupun memo pengantar. Jadi ketika naskah itu tebal begitu, sebagai pengantarnya kita membutuhkan ini surat, bisa surat penyampaian naskah begitu, kemudian bisa juga memo pengantar sebagai sarana untuk penyampaiannya. Untuk contoh yang mungkin sering kita temui itu terkait dengan laporan kegiatan kepanitiaan ya. Di sana kan merupakan laporan bentuk naskah itu. Jadi mungkin dari awal kegiatan, kemudian pada saat kegiatan, pasca kegiatan itu seperti apa, kemudian dalam penyampaiannya ini disertakan surat pengantarnya. Bisa juga naskah akademik ya, itu kan merupakan gambaran dari jalannya diskusi ya, jalannya beberapa diskusi. Jadi ketika membuat naskah akademik itu kan merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan, jadi tidak hanya satu kali. Nah, ketika kita membuat naskah akademik ini, itu adalah salah satu contoh laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah ini. Jadi keputusannya yang akhir itu seperti apa. Lalu mungkin ada juga cerita ya. Jadi dari awal itu mungkin keputusannya bukan seperti itu. Jadi keputusan A itu diambil dari beberapa keputusan sebelumnya. Ini biasanya disampaikan di situ. Oke, yang terakhir saudara itu adalah laporan bentuk memo. Nah, laporan ini ditulis menggunakan memo. Umumnya isi laporan ini pendek ya, jadi untuk keperluan intern perusahaan saja. Laporan bentuk memo bisa dibilang hampir mirip
dengan jenis laporan bentuk surat, hanya saja isinya lebih singkat. Laporan memo biasanya dipakai dalam hubungan kerja antar atasan dengan bawahan. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Contohnya ini dari kepala sekolah untuk wali kelas ya, jadi turun begitu agar wali kelas segera merekap ketidakhadiran siswa-siswi. Selambat-lambatnya minggu ini dikumpulkan melalui staf kesiswaan. Ini merupakan contoh dari laporan bentuk memo. Nah, walaupun memang seringkali untuk memo ini mengandung konotasi bahwa sesuatu yang bersifat darurat, jadi harus segera dilakukan, harus cepat begitu. Namun tidak selalu demikian. Jadi ada memang masanya di mana memo ini dipakai untuk meminta sesuatu bahan yang segera diperlukan, tapi dapat juga terjadi bahwa laporan yang diberikan melalui memo itu bermanfaat untuk suatu laporan yang bersifat formal ya. Jadi itu tadi saudara terkait dengan materi kita hari ini, yaitu laporan berdasarkan bentuknya. Jadi nanti setelah Anda mengetahui dan menerima informasi ini, silahkan kita akan melaksanakan diskusi di Spada. Jadi Anda boleh menanyakan sesuatu yang belum Anda pahami dan kemudian kita akan diskusikan di sana. Oke saudara, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.